Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Raihan Diana Faryadi. Kali ini aku akan menjelaskan tentang rekrutmen dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, sumber dan metode rekrutmen. Sumber rekrutmen itu dibagi menjadi dua, internal dan eksternal. Nah, yang internal ini terdapat dua metode yang dapat digunakan dalam rekrutmen ini, yaitu metode tertutup yang meminta manajer untuk mengajukan karyawan yang akan dipromosi atau dirotasi, dan metode terbuka yang mengumumkan jabatan atau lowongan lewat iklan internal perusahaan. Lalu, promosi dan rotasi itu artinya promosi itu kenaikan jabatan, rotasi atau transfer itu adalah perpindahan jabatan pada level yang sama. Terus keuntungan dari rekrutmen sumber internal ini yaitu meningkatkan semangat kerja, terus jarang terjadi kesalahan dalam penyeleksian, lalu mendorong kesetiaan karyawan terhadap perusahaan, dan tidak terburu-buru atau gegabah dalam mengambil keputusan. Lalu biaya pelatihan lebih hemat, mendorong pengembangan diri pada karyawan. Lalu ada juga kelemahannya, yaitu ada kemungkinan tidak cukup jumlah orang yang memiliki kualifikasi dalam perusahaan. Lalu orang-orang yang lebih mampu dari eksternal tidak diberikan kesempatan untuk bergabung dengan perusahaan. Lalu, untuk posisi yang memerlukan kreatif dan inovatif, sumber daya rekrutmen internal ini tidak sulit untuk mendapatkan karyawan yang sesuai. Lalu, sumber rekrutmen eksternal, yaitu kita bisa merekrut lewat iklan atau job advertisement, memasang iklan di koran, majalah, tabloid, televisi, radio, atau website dan media sosial seperti Facebook dan Twitter. Terus yang kedua, dari perusahaan penyedia tenaga kerja. Agen penyedia tenaga kerja pada umumnya akan mencari dan melakukan penyeleksian awal terhadap pelamar kerja sebelum menyerahkan pelamar yang bersangkutan ke perusahaan yang dimintanya. Lalu yang ketiga ada lembaga pendidikan, yaitu perusahaan yang memerlukan tenaga kerja akan menghubungi sekolah atau kampus untuk mendapatkan kandidat yang berpotensi untuk menjadi karyawan. Rekrutmen melalui lembaga pendidikan ini biasanya hanya mendapatkan tenaga kerja yang kurang berpengalaman, tapi ada juga sekolah yang memiliki kontak alumninya, jadi berkesempatan untuk mendapatkan pelamar-pelamar yang memang sudah berpengalaman. Lalu yang keempat, ada lembaga pemerintahan. Pemerintah, khususnya departemen atau dinas tenaga kerja, akan mendata para pekerja dan memfasilitasi para pencari kerja dengan perusahaan yang memerlukan tenaga kerja. Lalu keuntungan rekrutmen eksternal, yaitu bisa mendapatkan personal yang cocok untuk pekerjaan, membawakan ide dan teknik baru, cocok untuk perusahaan yang sedang berkembang dan memerlukan banyak pekerja baru. Lalu ada juga kelemahan rekrutmen eksternal, yaitu dapat menurunkan semangat kerja para karyawan, lalu menyebabkan kurang kompaknya antara pekerja baru dengan pekerja lama, dan memerlukan biaya pengiklanan pada media pengujian dan interview. Lalu kualitas yang dicari perekrut, yaitu biasanya flexibility dan adaptability, dan teamwork skill, communication skill, honesty and integrity, personal skill, strong work ethics, organizational skills, dan skill untuk bekerja itu sendiri. Nah, itu saja
Nah, ini penjelasan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.